Pernahkah kamu mendengar tentang suku Ainu? Mereka adalah penduduk asli Jepang yang mendiami wilayah utara, terutama di Pulau Hokkaido. Selama berabad-abad, budaya dan tradisi mereka terpinggirkan dan hampir punah. Video ini akan mengajak kamu mengenal lebih dekat budaya unik suku Ainu. Kita akan mempelajari sejarah mereka, tradisi yang masih dilestarikan, dan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga identitas mereka di tengah masyarakat modern Jepang. Siap untuk menjelajahi budaya yang mempesona ini? Yuk simak videonya sampai akhir. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Di balik gemerlap modernitas Jepang, terselip kisah kuno tentang suku Ainu penduduk asli Jepang. Kedatangan mereka terukir dalam lembaran sejarah, bagaikan benang sutra yang menghubungkan masa lampau dengan masa kini. Tahukah kamu? Ternyata asal-usul suku Ainu masih diselimutin misteri loh. Para arkeolog meyakini bahwa mereka bermigrasi dari Asia Utara yang kemungkinan besar melalui Siberia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Jejak-jejak awal keberadaan mereka ditemukan di situs arkeologi Hokkaido, pulau paling utara di Jepang. Suku Ainu dikenal sebagai pemburu sampai pengumpul handal dan hidup selaras dengan alam. Mereka memanfaatkan sumber daya hutan dan laut dengan penuh rasa hormat, berburu hewan liar, memancing ikan, dan mengumpulkan tanaman liar. Mereka juga buat budayanya sendiri, dan periode ini disebutnya periode Jomon. Kehidupan orang-orang Jomon erat kaitannya dengan spiritualitas, memuja kamui, roh-roh leluhur dan alam dalam ritual dan upacara adat yang penuh makna. Awalnya, orang-orang Jomon mendiami seluruh wilayah Jepang. Namun seiring waktu, kebanyakan dari mereka terdapat di Hokkaido. Nah, hal ini bermula dari tahun 400 sebelum Masehi. Orang-orang Yayoi dari semenanjung Korea pada migrasi besar-besaran ke selatan Jepang. Mereka datang membawa teknologi baru seperti peralatan logam dan perunggu. Mereka menetap di dataran rendah dan pesisir, membangun desa-desa permanen dan mulai bercocok tanam padi. Kedatangan Yayoi membawa revolusi budaya di Jepang. Pengetahuan dan teknologi baru mereka meningkatkan hasil panen, memungkinkan populasi untuk tumbuh, dan mendorong perkembangan sosial dan ekonomi. Nah, hal inilah yang membuat orang Yayoi yang menguasai wilayah Jepang. Bahkan, orang Yayoi lah yang jadi nenek moyang utama Jepang sekarang. Kalau dipikir-pikir agak lain ya guys. Terus gimana nasib orang Jomon? Nah, akhirnya orang-orang Jomon yang kegeser dan mereka cuma tinggal di Hokkaido. Pada waktu penduduk Jepang membentuk kekaisaran, ternyata wilayah Hokkaido tidak termasuk di dalamnya. Namun seiring berjalannya waktu, kekaisaran Jepang memperluas wilayah kekuasaannya sampai akhirnya di satu wilayah yang bernama Tohoku. Suku yang mendiami wilayah ini adalah suku Emishi atau yang dikenal dengan orang-orang barbar berbulu. Nah, karena perluasan wilayah kekuasaan inilah, akhirnya suku Emishi terusir dan mereka pindah ke Hokkaido. Nah, di Hokkaido, orang-orang Emishi dan orang Jomon hidup berdampingan, sehingga suku mereka pun berbaur dan jadilah suku Ainu. Lalu setelah restorasi Meiji, sekitar 150 tahun yang lalu, orang-orang dari Jepang daratan mulai berimigrasi ke Hokkaido ketika Jepang menjajah pulau paling utara. Hal ini karena pemerintahan Jepang ingin Hokkaido jadi lebih modern, sehingga pada waktu itu, pemerintah Jepang membuat kebijakan asimilasi, yang mana maksudnya kebijakan pembauran kebudayaan. Nah, kebijakan ini mengatur suku Ainu seperti mereka tidak lagi bisa menangkap ikan salmon di sungai dan berburu rusa. Dilarang pakai bahasa asli Ainu dan harus berbicara bahasa Jepang. Mengganti nama dengan bahasa Jepang. Lalu perlahan-lahan budaya dan tradisi mereka juga dilarang, termasuk upacara tradisional mereka yang melibatkan beruang. Oh iya, bukan hanya itu.
para wanita-wanita suku Ainu juga diharuskan untuk menikah dengan orang Jepang agar suku mereka hilang. Wah, ngeri juga ya guys kebijakan pada saat itu. Nah ya udah, karena hal itulah jumlah suku Ainu pun jadi terus berkurang. Berdasarkan data, pada tahun 2017 hanya 13.000 orang Ainu yang tersisa di Hokkaido. Namun kalau digabungin dari seluruh wilayah di Jepang, diperkirakan juga terdapat 25.000 orang Ainu. Bahkan pada saat itu, banyak dari mereka yang tidak mengakui identitasnya sebagai suku Ainu. Ya tentu hal ini karena perlakuan diskriminasi dan asimilasi orang Jepang. Jadi kesannya suku Ainu seperti dibully dan takut ya. Namun untungnya, pada tahun 2009, UNESCO menetapkan bahasa Ainu sebagai bahasa yang dilindungi karena terancam punah. Melihat hal itu pun pemerintah Jepang akhirnya memutuskan untuk melindungi suku Ainu dengan cara melestarikan budaya dan bahasa Ainu. Pada tahun 2009, setelah musyawarah bertahun-tahun lamanya, penduduk suku Ainu diakui sebagai penduduk asli Jepang oleh pemerintahan Jepang. Sekarang, suku Ainu mulai diperkenalkan dengan dibangunnya Yupopoi National Ainu Museum and Park di Shiro, Hokkaido. Dari penjelasan panjang sejarah suku Ainu masuk ke Jepang hingga bagaimana suku ini sekarang, tentu nggak lengkap rasanya kalau kita nggak tahu lebih dalam tentang suku ini ya guys. Nah, inilah budaya dan segala hal menarik dari suku Ainu, pribuminya Jepang. Satu, ciri-ciri dan penampilan fisik. Suku Ainu memiliki ciri fisik yang khas dan berbeda dari masyarakat Jepang pada umumnya. Mereka bertubuh padat berisi dan kuat dengan proporsi yang seimbang. Ciri khas wajah mereka adalah tulang pipi yang tinggi, hidung yang pendek, rambut lebat dan berombak, wajah yang lebar, dan mata berwarna coklat. Warna rambut mereka umumnya pirang atau merah, berbeda dengan warna rambut hitam yang umum ditemukan di Jepang. Kulit mereka pun lebih pucat dibandingkan dengan penduduk Jepang lainnya. 2. Bahasa suku Ainu. Bahasa Ainu adalah bahasa yang unik dan terancam punah yang dituturkan oleh suku Ainu di Pulau Hokkaido, Jepang. Bahasa ini tidak memiliki hubungan dengan bahasa lain di dunia dan diklasifikasikan sebagai bahasa terisolasi. Dulunya bahasa ini dituturkan di seluruh Hokkaido, Sahalin, dan Kepulauan Kuril. Namun karena kebijakan asimilasi pemerintah Jepang, jumlah penuturnya menurun drastis. Saat ini, hanya tersisa beberapa ratus orang tua yang masih fasih berbahasa Ainu, dan bahasa ini dikategorikan sebagai bahasa yang sangat terancam punah oleh UNESCO. Upaya pelestarian bahasa Ainu sedang dilakukan dengan fokus pada pengajaran bahasa kepada generasi muda dan revitalisasi budaya Ainu. Tiga, budaya dan tradisi. Suku Ainu, penduduk asli Hokkaido, Jepang, memiliki budaya dan tradisi yang unik dan menarik. Mereka terkenal dengan tato wajah yang pada wanita, pakaian tradisional yang penuh warna, dan rumah-rumah beratap jerami yang disebut cheese. Suku Ainu memiliki kepercayaan animisme yang kuat, menghormati alam dan roh leluhur. Ritual dan festival mereka mencerminkan penghormatan ini, termasuk upacara Ryomante. Untuk menghormati beruang, hewan suci bagi mereka. Tradisi lisan mereka kaya akan cerita rakyat dan lagu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun mengalami diskriminasi dan asimilasi paksa di masa lalu, budaya Ainu mengalami kebangkitan dalam beberapa dekade terakhir. Upaya pelestarian dan edukasi membantu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap budaya unik mereka. 4. Mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari. Suku Ainu memiliki mata pencaharian yang erat kaitannya dengan alam. Mereka berburu hewan liar seperti rusa, beruang, dan rubah untuk mendapatkan makanan dan kulit.
Memancing ikan salmon di sungai dan danau juga merupakan sumber protein penting. Selain itu, mereka mengumpulkan tanaman liar seperti beri, jamur, dan tunas untuk dimakan dan diolah menjadi obat-obatan. 5. Pelestarian suku Ainu dan Museum Yupopoi. Memiliki budaya dan tradisi yang kaya dan terancam punah, ternyata suku Ainu masih bisa dilestarikan, dan salah satunya dengan mendirikan museum khusus suku Ainu, guys. Museum ini bernama Museum Yupopoi. Museum Yupopoi didirikan untuk membantu melestarikan budaya Ainu dengan memamerkan artefak, menunjukkan pertunjukan budaya, dan menawarkan program pendidikan. Museum ini juga berfungsi sebagai ruang bagi orang Ainu dan Jepang untuk saling belajar dan memahami budaya masing-masing. Jadi, itulah tadi tentang suku Ainu. Nah, Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Di balik modernitas Jepang, ada kisah kuno tentang suku Ainu, penduduk asli Jepang. Mereka diperkirakan bermigrasi dari Asia Utara sekitar 15.000 tahun yang lalu. Beberapa tahun kemudian, datang orang Yayoi dari semenanjung Korea yang membawa revolusi budaya di Jepang. Mereka menetap di dataran rendah, membangun desa permanen, dan mulai bercocok tanam padi. Sampai akhirnya suku Yayoi hampir menguasai Jepang, sehingga suku asli Jepang Ainu mengalami diskriminasi dan asimilasi, hingga orang-orang Ainu mengalami penurunan. Untungnya, saat ini suku Ainu diperhatikan UNESCO dan pemerintah Jepang, sehingga beragam upaya dilakukan untuk melestarikan suku Ainu. Salah satunya dengan mendirikan Museum Yupopoi dan diabadikan dalam manga dan anime seperti Golden Kamuy. So, dari video ini, kita telah mengetahui kekayaan budaya Ainu. Mulai dari tradisi tato wajah yang unik, ritual spiritual yang penuh makna, hingga filosofi hidup yang selaras dengan alam. Kita juga telah menyaksikan perjuangan mereka dalam mempertahankan identitas dan hak-hak mereka di tengah masyarakat mayoritas Jepang. Meskipun masa depan suku Ainu masih penuh dengan tantangan, kisah mereka menjadi pengingat penting akan keragaman budaya dan pentingnya pelestarian warisan leluhur. Jadi, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!